Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bangkai helikopter yang membawa 8 orang ditemukan jatuh di kawasan air terjun di tengah hutan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. 8 jenazah korban telah dievakuasi. Tim SAR gabungan menemukan bangkai helikopter yang jatuh di hutan kawasan air terjun Mandin Damar, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Bangkai helikopter yang terbakar ditemukan sekitar 700 meter dari titik koordinat yang sebelumnya diberikan oleh KNKT. Sementara itu sebanyak 8 korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Barat. Evakuasi 8 korban dilakukan melalui jalur darat. Terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim Satuan Tugas Aksi Cepat Tanah Bumbu, pemerintah daerah beserta seluruh masyarakat sekitar kita, dan tim tentunya akan tetap konsisten mensupport segala sesuatu termasuk proses evakuasi hingga selesainya misi kemanusiaan ini. Sebelumnya helikopter dengan kode registrasi PKRGH hilang kontak 10 menit setelah lepas landas dari Bandara Gusti Syamsir Alam Kota Baru pada Senin pagi. Heli yang ditumpangi 2 awak dan 6 penumpang ini jatuh di kawasan air terjun Mandin Damar, Desa Gunung Raya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan. 8 korban tewas jatuhnya helikopter di kawasan hutan Kalimantan Selatan berhasil dievakuasi dan telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk diidentifikasi. Petugas membawa 8 jenazah korban kecelakaan helikopter BK117D3 milik Estindo R yang jatuh di kawasan hutan Desa Emil Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin pada Jumat dini hari. Pos antemortem Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin menerima 7 kantong yang berisi 8 jenazah. Proses identifikasi oleh tim DVI baru akan dimulai pada Jumat pagi sambil menunggu kelengkapan data yang diberikan tim SAR. Hal ini untuk melakukan pencocokan dengan tim rekonsiliasi yang menjadi dasar penentu identifikasi masing-masing korban. Kami nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap korban, ya, kemudian menentukan bagian-bagian, ya, karena kita juga tidak bisa prediksi, ya, kalau kondisi crash seperti ini bisa terjadi hal-hal yang dari derajat ringan sampai derajat parah. Ya, duka menyelimuti kediaman keluarga Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh dan ditemukan di tengah hutan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Keluarga Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh dalam penerbangan dari Kalimantan Selatan, telah berkumpul di Makassar, Sulawesi Selatan. Istri dari Kapten Haryanto, Masni Muhlis, telah bertolak ke Kalimantan Selatan bersama beberapa anggota keluarga lainnya, termasuk anak pertamanya. Sejak kabar hilangnya helikopter, keluarga besar Kapten Haryanto terus menggelar doa bersama dan pengajian setiap malam di kediaman. Basarnas bersama TNI dan Polri menggelar konferensi pers pasca identifikasi 8 korban kecelakaan helikopter BK117D3 di kawasan hutan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Basarnas memaparkan kronologi penemuan jatuhnya pesawat disertai sulitnya medan dan memastikan black box ditemukan dalam kondisi utuh. Hari pertama, kedua, dan ketiga, tapi memang karena cuaca di lokasi kabut dan juga hujan beberapa hari, sehingga schedule penggunaan heli yang kami bisa maksimal mungkin sehari, hari pertama kami upayakan 2, ternyata tidak bisa, hanya 1 bisa terbang, setelah itu sampai sore tidak bisa. Kemudian hari kedua juga demikian, kami harapkan
bisa 4 sortie dengan menggunakan heli yang ada 5 heli ketika itu ternyata juga tidak maksimal, hanya bisa sampai 2 sortie, kemudian sortie terakhir ketiganya sore juga sudah gelap. Kemudian hari ketiga tanggal 3 kita juga berusaha maksimal karena pada saat hari kedua sore itu sempat terbuka, jadi kita menerbangkan heli dari PT Estindo kan agak terbuka, agak sedikit terlihat tapi juga tidak jelas. Nah kemudian pada siangnya itu rekan-rekan dari tim darat yang terdiri dari Basarnas, kemudian juga TNI Polri, kemudian rekan-rekan dari kewilayahan termasuk para relawan yang ikut terlibat berhasil menemukan lokasi jatuhnya heli tersebut. Nah, dari situlah kemudian kita berusaha untuk mengevakuasi, ya karena ternyata dari kita lihat di atas sudah rusak, ada yang terbakar juga. Nah, inilah mungkin yang menjadi tantangan kita. Sebetulnya kami berharap evakuasi yang dilakukan pada hari ketiga setelah ditemukan itu, hari keempat, hari Kamis kemarin bisa maksimal harapannya 1 hari. Ternyata juga karena medan yang sulit, seperti kita ketahui hujan juga itu kemiringan dinding tebing di bukit sampai 70 derajat sehingga hutannya juga masih tertutup, sehingga beberapa rekan-rekan kita dari Polri, dari Korem, dari Polda, rekan-rekan Bimob dan juga Basarnas dan relawan berusaha untuk membabat dan membuka jalan. Itu yang sehingga kemarin yang kami harapkan selesai evakuasi diharapkan sore sekitar jam 16 atau jam 15, ternyata juga bermasalah, hujan deras juga, sehingga proses evakuasi baru selesai tadi malam. Polisi tangkap pasangan suami istri yang memprovokasi massa geruduk rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dihelat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Menteri Agama Mansurin Umar jadi penceramah. Ya pemirsa, informasi yang Anda saksikan di televisi saat ini pemirsa adalah militer Israel yang melakukan serangan udara di desa Ansarih, Lebanon Selatan pada Rabu malam, di mana 1 orang tewas dan melukai beberapa lainnya. Kendaraan darurat dan personil bergegas ke lokasi serangan dengan kondisi puing-puing berserakan di tanah, sementara api dan asap masih mengepul dari area yang hancur. Militer Israel kembali melancarkan beberapa serangan di wilayah Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah beberapa waktu lalu diberlakukan. Kesepakatan gencatan senjata telah ditepati meskipun kedua belah pihak saling menuduh adanya pelanggaran berulang. Unjuk rasa menentang kebijakan PM Benjamin Netanyahu yang menyerang Gaza, Palestina berujung rusuh di pusat kota Yerusalem pada Rabu malam waktu setempat. Bentrokan meletus di Yerusalem pada hari Rabu saat ribuan pengunjuk rasa anti pemerintah memblokir jalan. Mereka berbaris dan menyerukan pembebasan warga Gaza, Palestina, serta menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengamankan kesepakatan bagi para sandera yang ditawan di Gaza. Aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dengan saat polisi menghalau demonstran yang menggelar aksi simbolis dengan menabuh genderang dan membawa atribut bendera Palestina. Sementara itu, pemirsa, pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan ke Israel.
Brigade Al-Qassam merilis rekaman momen pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Zionis Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan atas operasi Gideon Chariot II yang dilakukan oleh Israel. Dalam rekaman tersebut, nampak 7 pejuang Brigade Al-Qassam berlari dengan penuh keberanian mendekati sebuah tank yang berisi tentara IDF. Sementara di atasnya ada pesawat nirawak Israel yang tengah mengawasi. Seorang pejuang menyerang tank Israel menggunakan rudal Yasin 105 dan berhasil meledakannya. Sementara pejuang lainnya menempatkan alat peledak di kendaraan lapis baja tersebut dan mundur sebelum meledak. Rekaman juga menunjukkan seorang pejuang memanjat tank lain dan mencoba membuka kokpit yang terkunci dari dalam untuk melemparkan alat peledak ke dalam. Para pejuang Palestina pun akhirnya menyerang tank tersebut dengan menembaknya dengan rudal Yasin dan senapan mesin. Pejuang Hamas juga menargetkan tentara dan kendaraan militer Israel di kawasan Al-Zaitun dan Al-Barasi. Mereka menggunakan peluru mortir untuk menyerang Israel. Inilah detik-detik pejuang Palestina dari Brigade An-Nasr Salahuddin menargetkan pasukan dan kendaraan lapis baja Zionis Israel di kawasan Al-Zaitun, selatan kota Gaza. Para pejuang nampak sedang menyiapkan peluru mortir dan meluncurkannya untuk menyerang pasukan IDF. Hal serupa juga dilakukan oleh pejuang Palestina di tanah Al-Barasi, selatan lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Brigade Mujahidin menghantam kumpulan tentara Zionis Israel dengan menggunakan mortir kaliber 60 mm standar. Tembakan yang menargetkan pasukan IDF dan kendaraan lapis baja Israel pun mencapai sasaran dengan tepat dan langsung di barisan mereka. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kebakaran hutan hancurkan kota pertambangan emas bersejarah di California, Amerika Serikat. Sedikitnya 5 rumah hangus terbakar akibat kobaran api yang disebabkan oleh petir. Kobaran api bergerak cepat di kaki bukit Sierra Nevada pada Rabu malam hingga menghanguskan beberapa rumah yang dihuni oleh komunitas penambang Tionghoa. Tak hanya rumah, beberapa bangunan bersejarah yang tersisa di Chinese Camp memaksa evakuasi sekitar 100 penghuninya. Selain itu, kebakaran menutup jalan raya yang merupakan rute utama antara San Francisco dan Taman Nasional Yosemite. Badan Pemadam Kebakaran Negara bagian California berusaha keras memadamkan api dengan berbagai cara. Belum ada laporan korban luka, tetapi beberapa bangunan hancur akibat kebakaran tersebut. Sementara itu, pemirsa, tram wisata yang menjadi objek wisata terkenal di Lisbon, Portugal tergelincir pada Rabu siang waktu setempat. Akibat kecelakaan ini menewaskan sedikitnya 15 wisatawan dan melukai 18 orang lainnya. Ya, pemirsa, 5 orang yang terluka berada di dalam kondisi serius. Menurut tim medis darurat Portugal sesaat setelah tragedi kecelakaan tersebut. Tram wisata berwarna kuning putih ini yang juga dikenal sebagai Elevador da Gloria memiliki rute naik turun bukit curam di pusat kota Lisbon, Portugal. Tram terguling miring setelah tergelincir di jalur yang sempit hingga membuat sisi dan atapnya remuk. Sebagian besar badan tram yang terbuat dari logam hancur setelah menabrak bangunan di tikungan jalan. Insiden tersebut menjadi kecelakaan terburuk selama sejarah kota Lisbon hingga mencoreng pesona wisata Lisbon di mata jutaan wisatawan asing.